mereka berdua ini mendengar ada suara-suara aneh seperti mengelilingi tenda mereka. Suara-suara itu terdengar, akan tetapi tidak jelas apa yang sedang mereka ini bicarakan. Jadi seperti suara orang-orang yang sedang berbicara dan tertawa nggak jelas. Ayo kerja nih. Kerja nih. Suara-suara itu terus mengelilingi tenda mereka, seolah-olah mereka ini sedang menjahili Herman dan Doni. Malam itu benar-benar dingin. Angin ini berhembus dengan cukup kencang. Ditambah kabut ini turun dengan tebal. Nah, waktu itu Fitri ini masih terdengar terus memanggil nama si Herman. Herman. Tiba-tiba mereka ini melihat kalau Fitri itu ada di tepi jurang sembari melambaikan tangan ke arah mereka berdua. Nah, seketika itu juga Herman dan Doni ini lari menghampiri si Fitri. Dan sebelum mereka ini sampai di tempat Fitri ini berdiri, tiba-tiba Fitri ini lari dan lompat ke jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dibagikan oleh rencang kita yang bernama Herman. Herman ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Jadi pada waktu itu di bulan Desember tahun 2022, Herman ini sempat melakukan aktivitas pendakian di Gunung Sumbing via Garung. Garung yang jalur lama. Karena sekarang di sana juga sudah dibuka jalur yang baru, yaitu jalur Garung Baru kalau nggak salah ya. Namanya jalur Garung Baru. Oke, jadi Herman ini lewat di jalur yang lama, dan dia ini mendaki dengan dua orang temannya. Dua orang temannya ini namanya Doni dan Fitri. Jadi kisahnya ini bermula ketika pada suatu hari mereka ini lagi duduk santai di kantin kampus. Di situ Fitri ini membuka obrolan dengan dua temannya. Fitri ini tanya, kalian berdua ini jenuh nggak? Tiap hari bimbingan skripsi kok gini-gini aja, kayak nggak ada ujungnya. Jadi revisi mereka ini terus-terusan gitu loh menurut si Fitri. Nah, di situ Doni ini menjawab, ya sabar aja lah Fit, namanya juga skripsi, ntar juga selesai. Kemudian tiba-tiba Herman ini nyeletuk, yuk naik gunung aja dulu daripada bosen, hitung-hitung refreshing lah. Nah, kondisinya mereka bertiga ini memang sedang di tahap akhir dari perkuliahan mereka gitu loh. Jadi mereka ini masih dalam proses pengerjaan skripsi. Nah, dari mereka bertiga cuma si Herman aja yang sudah biasa naik turun gunung. Karena memang dia ini anak Mapala. Jadi Herman itu ikut di satu UKM di kampusnya itu. Sedangkan dua temannya si Fitri dan Doni ini sama sekali belum pernah melakukan aktivitas pendakian. Nah, waktu itu Doni ini langsung setuju. Dia ini bilang gitu loh ke Herman, wah boleh juga itu Her, aku setuju lah. Sesekali juga biar pernah ngerasain yang namanya naik gunung. Lalu di situ Fitri ini awalnya ragu buat ikut. Karena pengakuan dari Fitri, kenapa dia ini awalnya bisa ragu buat ikut dalam pendakian itu, karena Fitri ini seringkali dengar cerita-cerita tentang para pendaki ini yang tersesat, pendaki yang diganggu setan, bahkan para pendaki yang hilang secara misterius di gunung dan gak ditemukan. Nah, di situ Doni ini bilang ke Fitri, wes Fit, gak usah takut lah.
sesekali biar aku sama kamu ini pernah naik gunung ikut si Herman. Lagian kamu ini kayak nggak tahu aku aja. Aku ini kan sakti. Ntar kamu tak jagain wes. Nah, kemudian Herman ini seperti memperingatkan Doni di situ. Nggak usah macem-macem lu Don kalau naik gunung. Itu benda-benda yang biasa kamu mainin itu nggak usah dibawa. Awas kamu kalau sampai dibawa ini ke gunung. Nah, di situ nampak Doni ini cengengesan sambil dia ini menjawab, Yo Her, ora tak gowo santai wae lah. Setelahnya Herman ini bilang ke dua temannya itu, kalau mereka ini nanti akan mendaki di Gunung Sumbing via Garung. Karena menurut Herman, suasana di sana itu ya cocok gitulah untuk refreshing. Dan kedua temannya itu pun langsung setuju. Mereka ini nurut aja kondisinya. Karena memang Doni dan Fitri ini kan belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi mereka ini nurut-nurut aja. Nah, singkat cerita, hari keberangkatan pendakian itu pun tiba. Mereka bertiga ini kumpul di kosan si Fitri. Karena memang semua perlengkapan dan logistik pendakian semuanya ditaruh di sana. Jadi Doni ini dipinjamkan alat pendakian dari UKM Mapala yang ada di kampusnya oleh si Herman. Sedangkan Fitri ini nggak disuruh bawa apa-apa. Dia ini cuma disuruh bawa semangat aja gitulah sama si Herman. Karena Herman ini tahu dan dia ini udah ngukur fisik dari si Fitri. Yang bisa dikatakan ya lemah gitulah, gampang sakit. Makanya nggak disuruh bawa apa-apa. Dan setelah checking ulang semua yang akan mereka bawa, berangkatlah mereka bertiga dari Semarang ini menuju ke Basecamp Garung yang ada di sekitaran Wonosobo. Kalau nggak salah, pokoknya perbatasan Temanggung Wonosobo ya, Basecamp Garung itu. Ya, sekitaran situlah. Nah, mereka ini berangkat sekitaran jam 12 siang dari Semarang itu dan menggunakan transportasi 2 sepeda motor. Jadi kondisinya Doni ini boncengin si Fitri dan Herman ini naik motor sendirian. Nah, di tengah perjalanan, motor dari si Doni ini sempat mengalami kendala, jadi bannya ini sempat bocor. Lalu di sana mereka mencari tukang tambal ban gitu kan, dan setelah ketemu, ban dari motor si Doni ini kemudian ditambal, setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Waktu itu ketika mereka ini hampir sampai di Basecamp Garung, kabut tipis ini udah mulai menghalangi jarak pandang mereka. Dan tiba-tiba, Doni ini ngerem secara mendadak, gitu, sampai Fitri ini kaget. Dan mereka berdua ini bahkan hampir terjatuh gitu loh. Nah, dari situ Herman ini kan berhenti. Dia ini nanya ke Doni, kenapa Don? Kok ngerem dadakan? Nah, Doni ini menjawab, nembe ono mbah-mbah nyebrang. Kaget aku. Mbah-mbah? Ndi ono mbah-mbah? Gak ono sapa-sapa kok. Jadi pengakuan dari Doni, dia ini barusan ngerem dadak itu karena ada seorang nenek tua itu yang nyebrang persis di depannya. Tapi setelah dilihat oleh mereka bertiga ini nggak ada siapapun di sana. Cuma ada mereka bertiga aja. Dan jalanan juga nampak ya sangat sepi gitulah. Nah, Doni ini kan masih berusaha meyakinkan Herman dan Fitri. Doni ini bilang lagi, tenan, nembe iki ono mbah-mbah anggone klambi warna abang. Nyebrang iki pas kok ning ngarepku. Nah, karena melihat sesuatu yang agak janggal, kemudian Herman ini bilang kan ke Doni, wis ayo jalan wae. Makanya hati-hati, gak usah ngebut. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Basecamp. Nah, singkat cerita, mereka ini pun tiba di Basecamp Garung pada sekitaran jam 3:30 sore. Kemudian mereka ini parkir sepeda motor dan langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah, kondisi di Basecamp Garung pada waktu itu cukup sepi dikarenakan mereka ini mendaki bukan di hari libur ataupun weekend. Jadi mereka bertiga ini mendaki di hari biasa, weekday. Tepatnya itu di hari Kamis. Nah, ketika sedang melakukan simaksi, Herman ini sempat tanya ke penjaga pos perizinan, Mas, hari ini banyak yang naik nggak? Wah, sepi mas, belum ada yang naik dari pagi. Wong ini juga bukan hari libur, kemarin-kemarin juga sepi. Terus masnya ini udah pernah naik dari jalur ini belum? Tanya mas-masnya yang jaga pos perizinan itu kan. Nah, waktu itu si Herman ini pun menjawab, udah mas, saya udah 2 kali kalau nggak salah naik lewat sini. Oh ya sudah mas, kalau gitu aman lah. Yang penting ya biasalah mas, jaga sikap dan sopan santun. Kemudian setelah simaksi itu, mereka bertiga ini kan menuju ke arah basecamp yang ada di sana. Jadi seperti ada satu rumah itu, mereka ini mau istirahat sebentar sekalian checking ulang peralatan dan logistik. Nah, pada saat itu Fitri ini sempat izin ke kamar mandi karena perutnya itu merasakan sakit.
Jadi Fitri ini sempat bilang ke Herman, "Her, aku tak ke toilet dulu ya. Kayaknya aku ini kok dapet. Aman nggak naik gunung kalau lagi head?" Terus Herman ini jawab di situ kan, "Aman lah. Emang kenapa toh?" "Itu loh Her, aku ini sering denger kalau lagi head nggak boleh naik gunung. Ntar bisa diganggu sama setan." "Wah, kamu ini percaya kok sama mitos-mitos kayak gitu. Udah nggak apa-apa Fit, kamu ini mikirnya yang positif aja, nggak usah yang aneh-aneh. Yus, sana kamu ke toilet dulu," kata si Herman. "Terus setelah ini nanti kamu langsung jalan aja ya ke depan base camp. Tak tungguin di sana sama si Doni." Kemudian si Fitri ini pun jalan menuju ke toilet. Setelahnya Herman ini ngajak Doni ke depan base camp untuk bersiap berangkat sekalian nungguin Fitri di sana. Nah, waktu mereka berdua ini baru aja keluar dari base camp, tiba-tiba Fitri ini menghampiri mereka berdua. Di situ Herman ini kan agak kaget. Terus dia ini nanya ke Fitri, "Loh Fit, kok cepet bener dari toiletnya?" "Iya, udah selesai kok, ayo berangkat," jawab si Fitri. Kemudian mereka bertiga pun mulai pergerakan ke atas pada sekitaran jam 4 sore. Nah, kondisinya ini kan Herman bawa tas gede, lalu si Doni juga bawa tas yang ukuran 60 literan itu cukup gede juga. Tapi Fitri ini enggak sama sekali. Jadi memang benar-benar enggak dikasih beban sama dua temannya itu. Mereka ini jalan. Nah, waktu itu sebenarnya Herman ini udah ngajakin dua temannya itu untuk naik ojek dari base camp. Jadi dari base camp ini untuk menuju ke pos 1 kan bisa naik ojek itu kalau di Sumbing via Garung itu. Karena menurut Herman ini ya lumayan lah bisa mempersingkat waktu gitu. Mereka naik ojek ini ya cuma berapa menit gitu, kalau jalan ini kan cukup lama. Akan tetapi Fitri ini nolak. Jadi Fitri ini bilang kalau dia ini kepengen jalan aja. Padahal kondisinya Fitri ini kan baru aja head. Nah, dari situ Herman dan Doni ini agak heran sebenarnya. Tapi karena Fitri ini nolak, ya akhirnya hal tersebut gak dijadikan satu masalah bagi mereka berdua gitu kan. Nah, di awal perjalanan mereka, kabut ini sudah turun dengan tipis. Jadi udah nampak turun kabut ini di awal perjalanan mereka itu. Mereka jalan melewati jalanan aspal awalnya ini. Kemudian berubah aspal ini menjadi jalan makadam, nanjak ini panjang. Nah, di sisi jalan itu nampak dari perkebunan warga yang sangat asri. Jadi keasrian alam Wonosobo ini benar-benar mereka bertiga nikmati pada waktu itu. Nah, singkat cerita, setelah jalan kurang lebih 1 jam, tibalah mereka ini di pos 1 yang dinamakan pos Malim. Nah, kondisi di pos 1 itu di Malim itu sangat sepi. Jadi tukang ojek yang biasa mangkal di sana juga nggak ada sama sekali. Karena kemungkinan memang nggak ada pendaki yang naik ataupun turun di hari itu atau di hari-hari kemarin. Lalu warung yang ada di sana juga nampak tutup. Yang biasanya para pendaki ini mengisi persediaan air di sana. Karena memang kalau udah sampai di atas Rencang semua dari Gunung Sumbing Garung ini, ya nggak ada mata air. Jadi cuma di pos 1 itu aja. Nah, waktu itu mereka ini sempatkan untuk ngisi air sebentar, ada keran di situ, mereka ngisi air. Setelahnya mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar kan, di sana mereka duduk. Nah, mereka ini ngatur nafas, lalu si Doni sama Herman ini kan menghisap sebatang rokok. Kemudian mereka ini akan melanjutkan perjalanan setelah itu. Nah, sekedar untuk informasi Rencang semua, di pos 1 ini sudah berada di ketinggian 1750 meter di atas permukaan laut. Sudah cukup tinggi lah. Dan bisa dikatakan kalau pos 1 ini adalah batas antara perkebunan dan pintu masuk ke kawasan hutan. Jadi hawanya ini sudah sangat dingin. Dan lokasi itu sudah nampak memang diselimuti kabut yang ya bisa dikatakan udah turun gitulah. Dari atas gunung ini kabut udah turun. Nah, sebelum jalan Herman ini sempat bilang sama Doni, "Don, headlamp langsung dinyalain aja. Bentar lagi udah masuk gelap. Lagian kita mau jalan langsung masuk kawasan hutan. Terus kamu jalan di tengah ya Fit, karena nggak ada penerangan. Ntar kamu ikutin aku aja di depan, sama nanti diterangin si Doni dari belakang. Pokoknya jarak kita bertiga nggak boleh berjauhan lah. Kalau ada yang capek, langsung bilang aja, jangan ditahan." Nah, setelahnya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Jadi formasi awal jalannya ini Herman ada di depan, Fitri ini di tengah, kemudian disusul Doni ini yang jalan di paling belakang jadi sweeper. Jalanlah mereka pelan-pelan tak. Nah, jalur pendakian dari pos 1 untuk menuju ke pos 2 itu berupa tanah yang padat dan treknya itu cukup nanjak Rencang semua. Lalu ada beberapa tempat yang ya bisa dikatakan landai lah untuk para pendaki ini.
bisa sejenak melepas lelah. Nah, ketika mereka jalan dari pos 1 itu untuk menuju ke pos 2, mereka sempat berhenti di satu lokasi yang cukup landai. Mereka ini istirahat di sana. Waktu itu Herman ini merasa ada sesuatu yang agak janggal dari satu temannya yang bernama Fitri itu. Jadi Fitri ini lebih banyak diemnya, gak kayak biasa-biasanya gitulah. Biasa-biasanya pengakuan dari Herman, Fitri ini sangat cerewet. Tapi pada waktu itu benar-benar berbeda gitulah. Terus nampak di situ Fitri ini duduk dan menatap ke arahnya Doni ini yang sedang menghisap sebatang rokok di situ. Fitri ini menatap Doni ini dengan tatapan yang tajam gitu. Jadi seolah-olah Fitri ini marah sama si Doni. Nah, Herman ini kan jadi batin. Ini Fitri kenapa ya? Kok banyak diemnya? Terus dia ini ngeliatin si Doni ini sampai segitunya. Jangan-jangan dia ini kesurupan. Nah, Herman ini kan sempat batin kayak gitu. Tapi Doni ini seperti nggak merasa sama sekali kalau dia ini sedang diperhatikan sama si Fitri. Kondisinya Doni ini asik sendiri gitu loh, menghisap sebatang rokoknya. Nah, kemudian Herman ini kan deketin si Fitri karena udah menangkap seperti ada sesuatu yang nggak biasa. Di situ Herman ini pelan-pelan nanya ke Fitri, "Fit, kamu nggak apa-apa, Fit?" Nah, Fitri ini menjawab, "Nggak apa-apa." "Emang kenapa?" "Ya barangkali wong kamu baru haid, terus kamu cepet capek, jadi kan gampang emosi mungkin." "Enggak lah, biasa aja. Itu temanmu aja itu, dikandani, dikasih tahu itu temanmu. Jangan sok jadi jagoan kalau di sini." Herman ini kan agak kaget tuh. Jadi benar kalau Fitri ini lagi marah sama Doni. "Emang Doni kenapa, Fit?" "Wes lah, pokoknya dikandani aja. Ayo lanjut jalan." Nah, waktu itu Herman ini benar-benar bingung. Fitri ini sebenarnya kenapa gitu kan. Terus sebelum jalan, Herman ini kan sempat tanya, agak berbisik itu sama si Doni. "Don, kamu ini bikin marah si Fitri ya?" Doni ini kan wajahnya bingung. "Bikin marah? Maksudmu?" Jadi Doni ini benar-benar bingung dengan apa yang ditanyakan oleh si Herman. Karena memang Doni ini nggak merasa sama sekali kalau barusan Fitri ini seolah-olah menatap dia dengan tatapan yang marah. Setelahnya Herman ini cuma menjawab di situ, "Ya wis lah, ojo dipikirin, jangan dipikirin. Ayo lanjut jalan aja, Don." Walah, cak gendeng. Tekok tapi gak jelas. Kemudian mereka bertiga ini jalan lagi dengan formasi yang masih sama. Nah, mereka ini jalan melewati pos demi pos dengan kondisi yang benar-benar sepi dan gelap. Mereka ini gak papasan sama sekali dengan seorang pun pendaki. Karena waktu itu informasi dari yang jaga pos perizinan juga benar-benar gak ada pendaki yang naik ataupun turun. Di hari itu, di hari kemarin-kemarin ini juga gak ada. Nah, suasana ini benar-benar sunyi. Karena ketika mereka ini jalan, mereka lebih milih untuk banyak diamnya. Ya seperti untuk menghemat tenaga gitu lah. Mereka melewati pos 2 yang dinamakan pos Gendus. Di pos 2 ini mereka juga sempat istirahat sebentar. Kemudian mereka lanjut jalan lagi untuk menuju ke pos 3. Nah, ketika mereka bertiga jalan menuju ke pos 3, di mana mereka ini harus melewati tanjakan yang benar-benar ya bisa dikatakan ekstrim. Ini tanjakan yang paling ekstrim di jalur Garung ini. Ada kejanggalan lagi dari si Fitri yang ditanggap oleh Herman pada waktu itu. Jadi sebelum mereka ini nanjak, tiba-tiba Fitri ini bilang ke Herman yang ada di depannya, "Her, aku tak jalan di depan, kamu di belakangku aja." "Loh Fit, ini nanjak loh jalannya, agak berbahaya. Kamu di belakangku aja, ngikutin aku, biar dijagain sama si Doni juga dari belakang. Lagian kamu kan gak pakai headlamp," jawab si Herman. Tapi Fitri ini benar-benar seolah-olah ngeyel. Fitri ini benar-benar ngeyel. Dia ini bilang lagi ke Herman, "Wes, kamu ini jangan banyak bacot, nurut aja. Kamu jalan di belakangku. Iku Doni sing ning mburi. Asun jan, mlakune lelet, bikin susah aja di sini." Waktu itu Herman ini benar-benar kaget karena nggak biasa-biasanya Fitri ini berkata kasar, apalagi sama teman-temannya. Fitri ini sama sekali nggak pernah berkata-kata kasar. Kemudian Fitri ini langsung ngeloyor aja, nyalip si Herman gitu loh. Nah, kondisinya Doni itu jalan di paling belakang. Jadi Doni ini jalan kan agak berjarak sama mereka berdua. Jadi si Doni ini nggak mendengar apa yang barusan Fitri itu bilang. Nah, disitulah Herman ini seperti setuju gitu dengan apa yang seringkali dikatakan oleh para pendaki. Kalau mau tahu watak dari asli dari seseorang gitu, atau temanmu lah watak dari temanmu yang asli, ajaklah mereka ini untuk naik gunung. Nah, di situ Herman ini seperti menyetujui, seperti patah itulah. Ya wis lah, berarti itu memang watak asli dari si Fitri, dari satu temanku ini.
Setelahnya Herman ini nggak mau ambil pusing, dia ini teriak ke Doni, "Don, ayo agak cepet Don, itu Fitri udah di depan." Nah, mereka ini bergerak jalan ke atas dengan kondisi trek yang benar-benar ekstrim rencang semua. Ditambah kabut yang agak menghalangi gitulah, jarak pandang mereka ini kan jadi susah. Nah, pada saat itu Herman ini sempat manggil-manggil si Fitri yang ada di depan karena dia ini kan merasa khawatir, tapi nggak ada sautan sama sekali. Dari situ Herman ini bilang akhirnya ke Doni yang ada di belakangnya, "Don, Fitri ini di mana ya? Kok tak panggilin nggak ada sautan?" Nah, si Doni ini cuma menjawab, "Ya mungkin udah sampai di atas duluan mungkin." Nah, mereka berdua ini jalan terus sampai pada akhirnya ketika mereka ini hampir sampai di lokasi atas itu, di pos 3. Pos 3 ini yang namanya Seduplak Roto. Mereka itu melihat kalau Fitri ini udah sampai di sana. Fitri ini nampak duduk gitu loh, menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan yang sangat tajam. Dan yang lebih membuat Herman dan Doni ini merasa aneh, Fitri ini duduk gitu, sembari jari tangannya ini seperti sedang nyakar-nyakar tanah gitu. Nah, dari situlah Herman ini bilang ke Doni, berbisik Herman itu, "Don, ada yang nggak beres ini sama si Fitri." Nah, Doni ini pun menjawab, "Iya bener Her, kayak orang yang lagi kesurupan. Wis, ayo parania, ayo kita samperin aja." Dan anehnya, sesampainya Herman dan Doni di lokasi Fitri ini duduk, Fitri ini nampak normal, nampak biasa-biasa aja. Malahan si Fitri ini tanya sama mereka berdua itu, "Ini kita mau camping di mana?" Nah, di situ Herman ini kan jawab, "Bentar lagi Fit, di lokasi yang ada di atas itu namanya Pestan. Udah ayo jalan lagi aja biar cepet sampai ke sana," kata si Herman. Kemudian mereka bertiga ini lanjut jalan lagi dengan kembali ke formasi awal. Herman di depan, Fitri di tengah, dan Doni ini di belakang. Nah, singkat cerita, tibalah mereka ini di Pestan pada sekitaran jam 10 malam. Dan kondisi di sana ini benar-benar sepi. Nggak ada satu pendaki pun kecuali mereka bertiga. Nah, sedikit untuk informasi rencang semua. Kalau rencang semua ini mau melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via Garung, lokasi Pestan ini merupakan lokasi camp paling favorit dari para pendaki. Jadi meskipun di sana ini ya nggak ada pepohonan gitulah, akan tetapi lokasinya itu sangat luas, bisa nampung puluhan tenda. Atau ya bisa juga agak ke bawah gitu, dari lokasi Pestan itu agak ke bawah. Di sana juga ada area yang cukup luas dengan beberapa pepohonan. Kalau menurut saya pribadi, malah lebih aman yang agak di bawah itu, yang ada pepohonan gitu, untuk ngecamp, untuk mendirikan tenda. Jadi angin menerpa ini kan bisa terhalang oleh adanya pepohonan itu. Oke, kembali ke cerita. Jadi setelah mereka bertiga ini tiba di Pestan, Herman ini langsung ngajak si Doni untuk mendirikan 2 tenda. Jadi satu tenda ini untuk dihuni oleh mereka berdua, lalu satu tenda lagi untuk dihuni oleh si Fitri sendirian. Kemudian setelah tenda berdiri, mereka pun mengeluarkan logistik untuk masak. Dan setelah masakan ini mateng, Herman ini kan langsung ngajak 2 temannya itu untuk makan. Akan tetapi Fitri ini nggak mau makan. Dia ini bilang, "Udahlah kalian aja yang makan, aku nggak mau, aku mau ke tenda. Makanannya kayak makanan buat babi." Waktu itu Herman dan Doni ini diem. Jadi mereka ini bingung dengan perilaku dari Fitri yang benar-benar berubah total. Gelagatnya ini benar-benar aneh. Sedangkan Fitri ini dengan santainya setelah bicara makanan itu kayak buat babi, ini jalan ini dengan santai ke arah tenda. Dari situlah Doni ini agak kepicu gitu emosinya. Dia ini mulai meso di situ. Ternyata gitu ya kelakuan si Fitri. Selama ini nyesel aku jadi temannya. Jangkrik. Kemudian Herman ini coba menenangkan si Doni itu. Dia tenangkan satu temannya itu. Dia bilang, "Wes Don, biarin aja. Toh Fitri ini lagi head. Mungkin hormonnya lagi nggak stabil. Jadi gampang emosi. Ditambah capek dari tadi udah jalan kan." Nah, Doni ini diem aja di situ. Dan nggak begitu lama mereka berdua ini pun makan malam. Nah, singkat cerita, setelah Herman dan Doni ini makan malam dan bersantai, mereka berdua ini memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk tidur. Karena rencananya mereka ini akan lanjut jalan di pagi hari dan nantinya langsung summit gitu loh ke puncak. Nah, sebelum masuk ke tenda, Herman ini sempat bilang ke Fitri dari arah luar tendanya. Jadi Herman ini agak teriak gitu, "Fit, kalau mau makan tinggal ambil aja ya. Udah tak siapin itu di luar. Aku tak tidur dulu sama Doni." Fitri ini nggak menjawab sama sekali. Kemudian Herman dan Doni ini pun masuk ke dalam sleeping bag dan mereka berdua pun tidur.
Nah, ketika Herman ini tidur, dia ini mengalami satu mimpi rencang semua. Jadi dalam mimpinya, Herman ini berada di tepi jurang. Lalu dia ini ditemui oleh sosok nenek tua yang mengenakan kebaya ini berwarna merah. Nenek ini berjalan dengan agak membungkuk gitu. Nenek ini jalan ini menghampiri Herman. Kemudian nenek ini berucap ke Herman, "Le, iku koncomu sing jenenge Doni, dikandani nek munggah gunung gak usah gawa jimat, iso ciloko. Deknen wis diincar setan ket pertama munggah." Waktu itu Herman ini seolah-olah menuruti apa yang dikatakan oleh nenek tua itu. "Oh nggih mbah, nggih, ngapunten. Wis, saiki Simbah tak balik sik yo, Simbah tak pamit." Setelahnya nenek tua ini nampak jalan. Nenek tua ini jalan, tapi menuju ke arah jurang. Nah, Herman ini kan jadi teriak-teriak di situ. Bah, ojo runu mbah, ikut jurang mbah, ikut jurang." Kemudian Herman ini terbangun dari tidurnya. Nah, di situ Herman ini kan serta-merta, karena dia ini baru mengalami satu mimpi yang seperti dia ini mendapatkan satu pertanda, dia ini langsung bangunin si Doni. "Don, bangun kamu, bangun Don." Doni ini bangun. Doni ini nampak ngucap-ngucap matanya gini, sambil menguap. Ditanya di situ sama si Herman langsung, "Kamu jujur sama aku Don, kamu bawa apa ke gunung ini? Kamu bawa jimat kan?" Doni ini menjawab dengan sangat santai, "Iya tak gowo Her jimatku, mung tak gowo tok, gak tak apa-apa no." Loh, aku kan wis ngomong, aku udah bilang dari kemarin sebelum kita berangkat itu, gak usah bawa benda-benda anehmu itu. Aku ini barusan mimpi. Lalu diceritakanlah mimpinya Herman ini sama si Doni. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Herman, Doni ini nampak agak ketakutan. Kemudian Herman ini bilang, "Ya wis, sekarang kita berdoa aja. Semoga mimpiku ini bukan pertanda buruk." Dan belum lama Herman berkata seperti itu, mereka berdua ini mendengar ada suara-suara aneh seperti mengelilingi tenda mereka. Suara-suara itu terdengar, akan tetapi tidak jelas apa yang sedang mereka ini bicarakan. Jadi seperti suara orang-orang yang sedang berbicara dan tertawa nggak jelas. Ayo kerja nih. Nah, suara-suara itu terus mengelilingi tenda mereka, seolah-olah mereka ini sedang menjahili Herman dan Doni. Nah, pada momen itulah Herman ini memberanikan diri. Dia ini buka pintu tenda. Dia ini ngecek keluar. Ternyata di luar itu sepi, nggak ada siapapun. Dan suara-suara itu mendadak hilang seketika itu juga. Jadi suasana kembali hening dan sunyi. Waktu itu Doni ini nampak sangat ketakutan. Doni ini cuma duduk meringkuk gitu loh di dalam tenda, sembari menutup kedua telinganya ini dengan tangannya. Nah, setelahnya Herman ini bilang, "Wes, kamu di sini dulu. Aku tak ngecek si Fitri ke tenda. Khawatir aku jadinya." Herman ini jalan ke tendanya si Fitri. Dia ini manggilin si Fitri, tapi nggak ada sautan, nggak ada jawaban sama sekali dari si Fitri. Jadi tendanya Fitri ini cuma gelap. Dan nggak lama kemudian, Herman ini mendengar kalau Fitri ini manggil-manggil si Herman dari arah dimana arahnya ini nggak jelas. Jadi suara Fitri itu seolah-olah terdengar dari segala penjuru arah. Herman. Herman ini benar-benar bingung. Dia ini nyautin si Fitri itu. Fit, kuning David, kamu di sebelah mana?" Dan Fitri ini masih terus manggilin si Herman. Man. Akhirnya Herman ini balik ke tenda. Dia ini ngajakin Doni buat nyari si Fitri. "Ayo Don, cari si Fitri. Dia nggak ada di tenda." Doni ini masih duduk meringkuk ini, nampak benar-benar sangat ketakutan. Jadi seperti menutup telinganya terus-menerus. Nah, sekali lagi Herman ini bilang ke Doni. Dia ini bilang dengan agak keras itu, "Don, ayo cari si Fitri. Ini gara-gara kamu bawa jimat-jimat gak jelas kayak gini." Kemudian Doni ini pun nurut. Karena Doni ini kan kondisinya benar-benar bingung dia. Dia takut, dia ini bingung. Dan mereka berdua pun akhirnya mulai mencari keberadaan dari si Fitri di sekitaran pos pestan itu kan. Nah, malam itu benar-benar dingin. Angin ini berhembus dengan cukup kencang. Ditambah kabut ini turun dengan tebal. Nah, waktu itu Fitri ini masih terdengar terus memanggil nama si Herman. Man, sampai pada titik Herman dan Doni ini benar-benar mau nyerah karena nyari si Fitri ini gak ketemu-ketemu. Tiba-tiba mereka ini melihat kalau Fitri itu ada di tepi jurang, sembari melambaikan tangan ke arah mereka berdua. Nah, seketika itu juga Herman dan Doni ini lari menghampiri si Fitri. Dan sebelum mereka ini sampai di tempat Fitri ini berdiri, tiba-tiba Fitri ini lari dan lompat ke jurang. Nah, di momen itulah kedua temannya itu melihat ke arah bawah dari jurang itu.
dan nampak jurang ini benar-benar dalam dan gelap. Herman dan Doni itu terduduk lemas sembari mereka ini nangis dan manggil-manggil namanya Fitri. Kemudian Herman ini langsung marah-marah. Herman ini kondisinya langsung marah-marah. Dia ini seperti meluapkan emosinya ini ke Doni. Asun Chan, goro-goro kowe Fitri kesurupan, Fitri mati. Asun Chan kowe Don. Doni ini cuma bisa nangis saja di situ. Setelahnya Herman ini bilang lagi ke Doni, "Wes, saiki dhewe kudu medhun, golek bantuan, saiki." Dan gak begitu lama. Setelah mereka berdua ini pakai sepatu, mereka pun langsung jalan turun untuk menuju ke base camp. Mereka ini akan laporan, mereka akan minta bantuan pada ranger ataupun orang-orang yang ada di base camp. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 3 dini hari. Mereka ini jalan dengan cepat. Dan beruntungnya mereka berdua, kondisi pada saat itu pengakuan dari Herman ini gak hujan sama sekali. Jadi perjalanan mereka turun ini bisa dilalui dengan cepat gitulah dan tanpa mengalami hambatan apapun. Singkat cerita, pada sekitaran jam 6 pagi, mereka berdua ini, Herman dan Doni, sudah sampai di base camp. Mereka berdua benar-benar panik dan langsung akan bikin laporan. Dan setelah mereka ini masuk ke dalam satu ruangan yang ada di base camp itu untuk nyari penjaga, mereka berdua ini kaget karena melihat Fitri ini sedang tidur di situ dengan beberapa pendaki yang kemungkinan akan naik di hari itu. Herman dan Doni ini awalnya cuma bengong aja, gak bisa berkata apa-apa. Mereka ini mau langsung bangunin si Fitri ini masih bimbang kondisinya, antara takut dan bingung. Akhirnya mereka ini keluar dari ruangan itu dan akan bertanya dengan yang jaga base camp. Karena di ruangan barusan gak ada ranger ataupun orang yang jaga base camp yang bisa ditanyai, yang bisa ya mereka bikin laporan gitulah. Yang ada cuma Fitri ini dengan beberapa pendaki lain yang nampak sedang tidur. Dan setelah mereka nyari, akhirnya Herman dan Doni ini ketemu dengan mas-mas yang jaga pos perizinan kemarin. Nampak mas-mas ini lagi ngopi di sekitaran dari base camp, ngopi pagi gitu lah. Nah, kemudian Herman ini tanya ke mas-masnya itu, "Mas, itu yang di dalam, temanku yang cewek kemarin itu namanya Fitri. Kok ada di sini ya?" Nah, mas-masnya ini justru yang heran dan balik nanya ke Herman, "Loh Mas, kok jenengan ini yang malah tanya ke saya? Kan mbaknya ini memang ditinggal ke atas sama kalian berdua. Mbaknya itu nginep akhirnya di sini. Sempat nangis juga mbaknya itu kemarin karena ditinggal sama kalian berdua." Waktu itu Herman dan Doni ini benar-benar bingung. Lah terus siapa yang naik bareng sama mereka berdua dari kemarin? Dan gak begitu lama, Fitri ini jalan menghampiri mereka berdua. Jadi Fitri ini bangun dari tidurnya menghampiri mereka berdua. Di situ Fitri ini langsung nesu-nesu. Dia ini marah-marah. Nah Fitri ini bilang langsung, "Teman macam apa kalian ini? Aku kini kemarin di toilet kok ditinggal, ini apa-apaan kalian?" Nah, akhirnya Herman dan Doni ini kan dalam kondisi yang benar-benar bingung. Ini akhirnya menceritakan semua yang dia ini alami, mereka ini alami, Doni sama Herman. Nah, mas-masnya ini kan juga ikut mendengarkan. Di situ Fitri ini awalnya nggak percaya. Kemudian karena keadaan yang ya cukup kacau di pagi itu, mas-masnya ini pun coba menenangkan, melerai mereka. Dan pelan-pelan ini ikut menjelaskan. Jadi gini loh Mas, Mbak. Kemungkinan yang ikut naik kemarin itu sama Mas Doni dan Mas Herman itu ya setan yang menyerupai Mbak Fitri. Karena toh semuanya itu mungkin aja terjadi. Kalau golongan setan ini bisa aja menyerupai wujud padat dari manusia. Makanya Mas Doni kalau naik gunung ini nggak usah bawa benda-benda yang aneh lah. Apalagi jimat yang ada isinya gitu. Itu bukan melindungi Mas, justru bisa mengundang bangsa mereka ini untuk mendekat. Ya wis lah Mas, yang penting alhamdulillah kalian semua, kalian bertiga ini selamat dan baik-baik aja. Jadikan pendakian kalian kali ini sebagai pelajaran lah untuk kalian semua. Dan sekali lagi, saya sebagai anak lereng dari Gunung Sumbing ini ya cuma bisa berpesan sama kalian. Nanti lagi kalau ke gunung manapun, gak usah bawa-bawa benda yang berbau klenik. Nah dari situlah akhirnya Herman ini pun memeluk dua sahabatnya itu. Dia ini merasa senang. Doni pun di situ nangis. Dia ini minta maaf sama si Herman sama si Fitri. Karena dia ini udah bawa benda-benda seperti itulah, seperti jimat gitu. Dan kondisinya yang paling kasihan ini sebenarnya Fitri rencang semua. Karena Fitri ini ingin sekali naik gunung, ikut dengan si Herman,
tapi dia ini nggak jadi naik. Jadi Fitri ini cuma nginep aja di base camp pada waktu itu. Nah, singkat cerita, di siang harinya mereka bertiga pun kembali ke Semarang dengan selamat. Nah, rencang semua, semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Pokoknya jangan membawa yang aneh-aneh lah, benda-benda yang aneh kalau ke gunung, apalagi benda-benda yang ada isinya. Dan mohonlah perlindungan maupun pertolongan hanya kepada Allah. Tidak kepada jimat, tidak kepada dukun, tidak kepada setan ataupun kuburan yang dikeramatkan, disembah. Dan mohon maaf di sini apabila masih banyak salah kata dalam saya ini menyampaikan cerita. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.